Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah analisis data bisnis akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan analisis variasi musiman dengan metode indeks musiman. Sebelum mengetahui metode indeks musiman, maka kita harus mengetahui apa itu variasi musiman. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan itu ada 4. Yang pertama, fluktuasi bulanan. Yang kedua, fluktuasi triwulan atau kuartal, yaitu per 3 bulan. Yang ketiga, catur bulan atau per 4 bulan. Yang keempat itu semester, yaitu per 6 bulan. Jadi perubahan atau fluktuasi dalam satuan pada musim-musim tertentu atau tahunan itu kurang dari 1 tahun. Metode perhitungan variasi musiman yaitu ada 3. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana. Asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung rata-rata selama P dikali 100 terus dibagi rata-rata total. Nah, bila data dalam tahunan, maka P menunjukkan periode musiman. Misal, bulanan P sama dengan 12, yaitu 12 bulan. Triwulan yaitu 4, itu 12 dibagi 3, yaitu 4. Catur bulan yaitu per 4 bulan, jadi 12 bagi 4 yaitu sama dengan 3. Nah, semester yaitu P sama dengan 2, karena 12 dibagi per semester yaitu 6 bulan, jadi hasilnya adalah 2, dan sebagainya. Contoh kasus data tingkat produksi dalam catur bulan. P sama dengan 3. Seperti rumus tadi, yaitu sama dengan rata-rata P dikali 100. Maka kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata P. P yaitu sama dengan 3. Maka ini yang di garis hijau yaitu rata-rata setiap catur bulannya. Nah, maka ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah ini, 79,33. Nah, sudah diketahui 79,33, maka tinggal dikali 100. 79,33 dikali 100 yaitu 7.933. Nah, setelah itu dibagi rata-rata total. Gimana mencari rata-rata total? Yaitu rata-rata selama P dibagi P, yaitu per catur bulan. Nah, 79,33 dibagi 3, maka hasilnya 26,44. Ini adalah rata-rata total. Nah, maka jika sudah diketahui tadi 7.933 dibagi 26,44, maka hasilnya adalah 300,03. Yang kedua yaitu ada metode rata-rata dengan tren, yaitu suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumusnya itu indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 catur bulan. Jika pada tahun 2015 ditargetkan produksi sebesar 120 ton, maka target per catur bulan adalah 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton. Ramalan produksi per catur bulan tahun 2015 adalah catur bulan pertama yaitu sama dengan
110,55 dikali 40 dibagi 100, maka hasilnya adalah 44,22 ton. Satu ulang kedua yaitu 109,36 dikali 40 dibagi 100, maka hasilnya adalah 43,744 ton. Pada caturulan ketiga yaitu 80,099 dikali 40 dibagi 100, maka hasilnya adalah 32,0. Yang ketiga yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio, yaitu data asli atau data rata-rata bergerak, dikali faktor koreksi, yaitu sama dengan 100 dikali P dibagi jumlah rata-rata selama. Contoh kasus, seperti yang telah diketahui, rumusnya yaitu indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nilai rasio atau data asli rata-rata bergerak pada caturulan pertama yaitu 107,54. Faktor koreksinya yaitu 1004. Nah, hasilnya dari mana? Hasilnya yaitu dari ini 100 dikali P. Nah, P-nya yaitu 3. 100 dikali 3 yaitu 300. Nah, dibagi 298,92. Nah, ini apa? Ini adalah jumlah rata-rata selama N. Nah, ini. Ketika dijumlahkan yang rata-rata selama 3 caturulan yaitu 298,92. Nah, maka faktor koreksinya yaitu adalah 1,004. Maka pada caturulan pertama yaitu nilai rasio 107,54 dikali faktor koreksi 1,004. Maka hasilnya adalah 107,97, dan pada caturulan kedua nilai rasio 109,7 dikali faktor koreksi 1,004. Maka hasilnya adalah 110,14. Nah, pada caturulan ketiga nilai rasionya yaitu 80,68 dikali faktor koreksi 1,004 sama dengan 82,01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Putriani. Saya dari kelompok 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indeks musiman. Gerakan musiman adalah gerakan yang teratur sehingga fluktuasinya terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sangat berdekatan. Contohnya adalah ketika umroh, naik turunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Yang kedua ada harga cabai, naik turunnya harga cabai saat musim panen dan musim tanam. Yang ketiga ada 4 musim di negara, naik turunnya temperatur di suatu daerah di negara 4 musim. Untuk menunjukkan ada atau tidaknya gerakan musiman perlu dibuat indeks musiman. Indeks musiman dinyatakan dalam persen. Jika persentase dinyatakan dalam desimal. Musim, tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, harian. Contohnya adalah 4 musim sama dengan 4 kali 100 sama dengan 400%. Yang kedua ada 12 musim sama dengan 12 kali 100 sama dengan 1200%. Yang ketiga ada 30 musim sama dengan 30 kali 100 sama dengan 3000%. Itu adalah total keseluruhan indeks musiman. Asumsi, rata-rata dari indeks musiman harus sama dengan 100% sama dengan 1. Total keseluruhan indeks musiman harus sesuai dengan jumlah musim yang digunakan. Metode rata-rata sederhana. Di sini ada penjualan unit pada tahun 2015, 2016, 2017. Untuk mencari indeks musimannya, kita harus mencari dulu jumlah rata-rata dan persentase rata-rata.
Yang pertama kita cari dulu jumlahnya. Itu jumlahkan setiap kuartalnya. Kuartal 1 dari tahun-tahun data berikut. Kita contoh ambil dari kuartal 1, yaitu 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Berikutnya kita cari rata-ratanya. Cara mencari rata-rata itu tinggal dibagi 3 aja karena ada 3 tahun di sini. Jadi 9 dibagi 3, jumlah dibagi tahun gitu. Jadinya hasilnya ketemu 3. Nah, di bawahnya ini kita totalin. Udah semuanya kita cari rata-ratanya, kita total. Di sini ketemu 19,67. Berikutnya kita masukkan persentase rata-rata. Cara mencari persentase rata-rata yaitu rata-rata dibagi total rata-rata dikali 100, yaitu 3 dibagi 19,67 dikali 100, yaitu 15,25. Kita cari untuk kuartal 2 sampai 4-nya, dan bila ditotal hasilnya harus mencapai 100 karena 100%. Nah, yang terakhir kita cari indeks musimannya. Indeks musimannya, cara mencarinya yaitu jumlah musim dikali persentase total rata-rata. Karena kita ada 4 musim di sini, ada 4 kuartal, jadi kita kali 4. Jadi 15,2 dikali 4 yaitu 61. Total dari indeks musiman ini ada 400 karena 4 musim. Nah, di sini ada grafik indeks musiman rata-ratanya. Dapat dilihat di sini terjadi kenaikan di kuartal 3 di setiap 3 tahun terakhir ini. Dan penurunan di kuartal 4. Puncaknya ada di kuartal 3. Berikut ini ada contoh soal untuk mendeskripsikannya, yaitu berikut adalah data penjualan PT Berkah Makmur pada tahun 2019 sampai 2021. Dapat dilihat di sini datanya. Dan pertanyaannya, berapakah indeks musiman penjualan PT Berkah Makmur pada 3 tahun terakhir? Nah, jadi cara menjawabnya itu, untuk mencari indeks musiman kita harus mencari dulu jumlah rata-rata dan persentase. Di sini kita masukkan cara-cara seperti tadi, dan dapat kita lihat hasilnya telah terpampang di sini. Nah, di sini grafiknya terjadi penurunan di setiap tahunnya pada kuartal 2. Lalu setiap sehabis penurunan langsung terjadi kenaikan yang signifikan sampai kuartal 4 di setiap tahunnya.